Impor TPT sangat mempengaruhi keberlangsungan pabrik yang menjadi rumah bagi ratusan hingga ribuan karyawannya. Saya saat ini berada di pabrik kedua masih di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk kembali bertanya kondisi, tantangan, dan harapan masa depan mereka di tengah ancaman kegelapan ekonomi global. Pabrik kedua yang kami kunjungi memproduksi pakaian renang atau swimwear yang membidik buyer-buyer internasional. Saya menemui Ibu Duani Sitarahi, manajer HRD, untuk mengetahui kondisi buruh garmen di pabrik ini. Berapa banyak Bu Duani, kalau kondisinya saat ini seperti apa, Bu? Ya, bisa Ibu Mira lihat sekarang, kiri kanan kosong. Bisa dibayangkan dari kapasitas 1.600-an, sekarang yang bekerja hanya 400-an. 400-an, berarti penurunannya 80%, Bu? Ya. Ini kenapa, Bu, bisa penurunan ini? Ya, kami tidak ada order sampai saat ini. Tidak ada order? Iya. Sejak kapan, Bu, mulai mengalami penurunan order ini? Kami sebenarnya ini sudah terjadi setelah Lebaran. Tapi kami masih ada sisa-sisa sedikit, dan ini masih sisa yang dikerjakan sekarang ini. Sampai sekarang order kami tidak ada. Kalau menurut Ibu, kenapa kemudian sampai tidak ada order ini? Ya, ini mungkin efek dari COVID juga. Kemudian barang yang sudah kami produksi sebelumnya sampai di marketnya belum sampai. Akhirnya pada saat ingin dipakai, barangnya itu masih berada di pelabuhan karena mobilitasnya belum sampai ke pasaran. Berarti terhambatnya pengiriman ya, Bu, Iya. karena logistik. Iya. Nah, sekarang ini kan udah hampir 80% begitu, Bu, berkurang. Berarti kan ada pemutusan hubungan kerja, pemutusan kontrak begitu. Responnya dari teman-teman gimana waktu di... Ya, karena kami dengan sesama karyawan itu transparan. Mereka melihat juga tidak ada order, tidak ada impor yang masuk untuk bahan baku. Terus karyawan juga tidak diperpanjang kontraknya karena memang tidak ada order. Mereka paham sampai di sana. Ada gelombang protes nggak, Bu, dari teman-teman? Tidak ada. Tapi ada keluhan ke Ibu bertanya untuk kapan bisa masuk kembali gitu? Selalu. Kapan, Bu, ini normal lagi? Tolong dong, Bu. Gimana caranya? Tolong, Bu, sama pengusaha. Minta diperhatikan supaya ada order lagi. Seperti itu keluhan mereka. Tapi sampai hari ini belum ada order yang masuk? Belum. Ini yang dikerjakan teman-teman di depan kita ini berarti belum ada orderannya? Belum. Hanya mengerjakan sisa-sisa. Semisal sampai seburuknya gitu, Bu, hampir akhir tahun ini tidak ada order, apa yang harus Ibu lakukan? Ya, seperti logikanya aja, tutup. Tutup, Bu? Iya. Jadi 400-an teman-teman ini kembali dikerumahkan? Iya. Kapan sih kira-kira menurut Ibu semua akan kembali normal lagi, kalau dari prediksi Ibu? Kalau bayangannya aja ya, setelah Lebaran mungkin ya, mungkin juga tidak setelah Lebaran. Setelah Lebaran tahun Tahun depan? 2023. Itu yang optimisme teman-teman ya, Bu, iya. ya? Kalau selain masalah ketiadaan order karena faktor eksternal, apalagi yang menjadi keluhan dari teman-teman pelaku usaha khususnya di industri garmen di Kabupaten Bogor, Bu? Ya, yang utama adalah upah. Upah di Kabupaten Bogor ini terlalu tinggi jika dibandingkan dengan rekan-rekan kami yang bekerja di Jawa Tengah dan daerah lainnya. Karena memang perbedaan upahnya itu hampir 100%. Hampir 100% Iya. untuk industri garmen. Sama dengan kami. Itu sudah ada terasa nyata, Bu, efeknya? Apakah sudah ada teman-teman juga yang kemudian menutup pabriknya dan pindah ke tempat lain karena permasalahan upah ini? Banyak perusahaan. Bisa cerita, Bu, mungkin jumlahnya berapa? Ya, kalau ngikutin perusahaannya mungkin ada sampai 20-an perusahaan mungkin ya. 20-an perusahaan yang tutup karena permasalahan upah Iya, ini. pindah ke daerah lain. Pindah ke daerah lain karena nggak kuat ngikutin upahnya, Iya. ya, Bu. Berarti kalau menurut Ibu solusi yang harusnya bisa kita tawarkan gitu, Bu, baik untuk supaya pekerja tidak dirugikan, pelaku usaha pun masih tetap bisa membuka usahanya begitu. Ya, karena kami untuk upah memang kami sudah lama tidak mengikuti UMK karena memang tidak sanggup perusahaan. Jadi kami melakukan upah kesepakatan. Tapi upah kesepakatan ini pun karyawan setuju semua.
Karena mereka menginginkan adalah mereka tetap bekerja, bukan mengejar upah yang tinggi. Karena kalau dilihat kalau upahnya tinggi, saya jamin perusahaan tidak bertahan lama. Mesin-mesin jahit yang ditutupi kain bersama kursi-kursi kosong yang berjajar sepanjang lini produksi menjadi saksi bisu dari dampak sulitnya perekonomian global menghantam buruh garmen tanah air. Kesulitan ini juga dituturkan oleh para buruh garmen yang kami temui. Di tengah ancaman tutupnya pabrik di penghujung tahun akibat ketiadaan pesanan, buruh garmen masih kebingungan harus beralih kemana untuk mencari penghidupan. Sepanjang 5 tahun saya sudah bekerja di sini, tahun ini yang paling sangat sulit sampai tidak ada orderan, banyak karyawan yang harus habis kontrak. Mereka ya sedih, sebenarnya bukan cuma mereka doang yang sedih, ya saya juga sedih merasakan kehilangan teman gitu ya. Mereka juga habis kontrak di sini juga nggak langsung bekerja karena memang keadaan sangat sulit. Bukan cuma PT ini aja mengalami, beberapa PT garmen di Bogor juga mengalami. Jadi mereka yang udah habis kontrak stay di rumah. Tidak ada penghasilan. Ya harapannya kepada perusahaan mah kalau bisa ini terus berjalan, banyak orderan, kita butuhnya itu kerja. UMK tidak membuat kita hidup, yang membuat kita hidup itu terus bekerja gitu. Selama saya kerja di sini selama 12 tahun, ya belum pernah kejadian seperti ini. Ke waktu COVID kemarin pun kita ya, itu sampai nggak seperti ini. Masih bisa stabil lah jalan, justru kita banyak temburan, bikin baju APD. Justru yang sekarang ini sama sekali ya, sampai saya itu harus kehilangan beberapa teman ya, sedih banget. Kenapa? Karena mereka di tempat lain pun ya, di garmen-garmen yang lain di daerah Gunung Putri ini, itu sama. Mau ngelamar ke sini nggak ada kerjaan, ngelamar ke sana juga nggak ada lowongan. Yang ada mereka pun di setiap pabrik itu sekarang yang saya dengar itu cuma kerja itu seminggu itu 3 hari. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dia udah libur lagi seperti itu. Jadi yang udah habis kontrak di sini pun belum bisa kemana-mana. Untuk pemerintah tolong ya untuk memikirkan orang-orang yang seperti kami yang pendidikannya rendah ya. Ya kalau untuk yang berpendidikan seperti kami ini ya, di perusahaan seperti inilah kami bisa diterima. Kalau di perusahaan yang bonafit nggak mungkin yang lulusan SD SMP itu bisa diterima, ya kan? Makanya saya minta tolong sekali untuk pemerintah ya, untuk lebih bijaksana ya, memikirkan rakyat yang paling kecil seperti kami. Hingga hari ini, 400-an buruh yang tersisa masih bertahan, menjahit harapan lewat produk-produk tekstil yang belum tahu kapan akan terjual. Kerajinan dan keuletan mereka dalam untayan kain-kain produk garmen harus dibayangi ketidakpastian ekonomi global yang berebut ladang pekerjaan untuk penghidupan. Harapan akan masa depan yang lebih baik memberikan semangat bagi para buruh garmen maupun pelaku usaha di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka menitip sebuah pesan agar para pemangku kepentingan dapat lebih bijaksana mendengarkan aspirasi mereka demi keberlangsungan pekerjaan yang dapat memberikan penghidupan bagi mereka dan keluarga mereka. Dari Bogor, Jawa Barat, Mira Rahmalia, Ajat Hutianto, CNBC Indonesia.